rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan bersama merayakan Minggu Paskah, Minggu Kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena dengan kebangkitannya setiap kita diteguhkan untuk sungguh-sungguh hidup dan mampu menghidupi bagi kehidupan saudara-saudara kita. Sebelum kita bersama memperhatikan sabda Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Bersyukur ya Tuhan untuk anugerah hidup yang Kau nyatakan bagi kami. Diawali dari karya kebangkitan-Mu yang sungguh nyata. Maut sudah dikalahkan. Maut sudah ditiadakan. Dan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu mendapat jaminan kehidupan itu. Bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Kau nyatakan. Saat ini kami merindukan akan sabda-Mu. Engkau yang bersabda ya Allah, dan kami anak-anak-Mu bersedia dan bersetia untuk mendengar dan menindaklanjutinya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah bangkit, kami naikkan doa ini. Amin. Bagian sabda yang hendak kita perhatikan bersama di pagi hari ini dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Perikop ini diberi tema kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan menindaklanjutinya. Haleluya. Nas yang hendak kita perhatikan di pagi hari ini dari Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Mulai bacaan kita di saat ini, kita akan dituntun dengan tema "Kan ku beritakan sejauh kuatku." Kan ku beritakan sejauh kuatku. Ibu, Bapak, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup manusia atau hidup kita itu diapit dua keadaan di dalam setiap harinya. Takut dan gembira atau tenang.
Sebagai warga dunia dan bangsa Indonesia, kita takut keadaan masa depan dunia dan bangsa Indonesia berkat virus corona yang semakin hari semakin merebak kemana-mana. Di sisi lainnya, kita gembira, tenang, melihat upaya pemerintah, aparat keamanan, tenaga medis, para relawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahu-membahu mengatasi virus corona. Berbicara tentang kebangkitan Yesus, justru dipasrahkan malaikat kepada perempuan-perempuan yang hatinya sedang campur aduk antara ketakutan dan sukacita besar untuk menyampaikannya kepada para murid. Kedua perempuan itu pun segera pergi dari kubur dengan takut sekaligus dengan sukacita yang besar. Di situ digambarkan mereka berlari cepat-cepat seolah tidak sabar untuk memberitakan berita itu kepada murid-murid Yesus. Tetapi sebelum mereka bertemu dengan para murid, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan memberi salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Perintah perutusan yang sudah disampaikan oleh malaikat sekarang diteguhkan kembali sendiri oleh Yesus. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ibu, bapak, dan saudara, berita Injil sangat realistis, menunjukkan bahwa berita kebangkitan tidak menghilangkan semua ketakutan para perempuan yang datang ke kubur. Sebaliknya, ketakutan itu memungkinkan mereka untuk tetap beriman atau percaya pada Kristus yang mereka jumpai di jalan, untuk melakukan tugas mereka dan membagikan kabar baik mereka meskipun ada kecemasan. Ini adalah keberanian. Keberanian itulah Paskah. Berita Injil Minggu Paskah ini memberitakan kita kemampuan untuk menjaga kaki kita di tengah getaran dan memungkinkan kita tidak hanya untuk bertahan, tetapi bahkan untuk berkembang, untuk tetap bergerak, untuk tetap berlari meski hidup sulit. Jangan takut. Salam ini diulangi oleh Yesus ketika dia bertemu para perempuan. Hal ini memberi kita wawasan tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini. Karena memang ada banyak yang harus ditakuti dalam kehidupan fana kita. Namun, kebangkitan Kristus menciptakan kemungkinan untuk sukacita dan harapan, dan keberanian untuk menjalani hidup. Dalam kebangkitan, kita memiliki janji Allah bahwa hidup lebih kuat daripada kematian, bahwa cinta lebih besar daripada kebencian, bahwa belas kasih melampaui penghakiman, dan bahwa semua penderitaan dan kesulitan itu bersifat sementara dan gamblang dan kadang-kadang menyakitkan tentu saja. Tetapi penderitaan, kesulitan, dan hal-hal yang menakutkan tidak akan pernah memiliki diri atau hidup saya, ibu, bapak, saudara. Tentu kita ingat lirik lagu yang mengatakan, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup
ku tak gentar. Hingga ketika kita diingatkan, kan ku beritakan sejauh kuatku, ketakutan dan sukacita, keputusasaan dan harapan, keraguan dan iman, inilah dua sisi kehidupan kita di dunia ini. Tetapi pada akhirnya kita telah mendengar janji kebangkitan bahwa sukacita, harapan, iman pada akhirnya yang akan menang. Sebagai seorang saksi, saya, ibu bapak, saudara semua, kita harus menyampaikan pesan ini. Mari kita terus berlari dengan berani, mengabarkan berita kebangkitan, mengabarkan berita kehidupan kepada orang-orang yang sedang mengalami krisis, kepada orang-orang yang sedang membutuhkan penguatan, kepada orang-orang yang merindukan pengharapan. Mari kita beritakan sejauh kuat kita, sejauh mampu kita, sehingga berita pengharapan, berita kebangkitan, berita kehidupan itu sungguh-sungguh meneguhkan saudara-saudara kita yang sedang dirundung duka karena bagian-bagian keluarganya dipanggil Tuhan kena virus corona, tapi juga sedang diisolasi, yang sedang berada di rumah sakit, bahkan setiap pribadi, sehingga kekuatan kebangkitan itu sungguh menjadi daya dorong untuk kita terus hidup dan menghidupi di mana Tuhan menempatkan kita hidup bersama. Selamat merayakan Paskah. Tuhan menolong dan memberkati kita.